Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Mari kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dan dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Serubabel. Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Hakim, Hakim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya yang seorang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan, yang dinyatakan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema yang akan kita renungkan pada hari ini berkaitan dengan kelahiran penuh rahmat. Hari ini gereja merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Gereja menetapkan dan merayakan pesta ini untuk menunjukkan tingginya gereja menaruh rasa hormat dan kasih kepada Sang Bunda Agung, Bunda Maria, sebagai wanita yang berperan besar terhadap karya keselamatan umat manusia. Kelahiran Bunda Maria bermakna bagi kehidupan iman gereja karena mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan Yesus, Sang Juru Selamat yang dilahirkan. Kitab suci tidak mencatat bagaimana Maria lahir. Kelahiran Maria ditemukan pada kitab apokrif dari abad kedua. Dicatat bahwa orang tuanya bernama Ana dan Yoakim. Catatan inilah yang kemudian melahirkan penghormatan dan perayaan terhadap kelahiran Bunda Maria. Apa yang menjadi penting untuk kita syukuri dan kita maknai dalam kehidupan kita? Pertama, bahwa karena kelahiran Bunda Maria, karya keselamatan Allah terlaksana. Kedua, selalu menjadi penting bagi kita untuk meneladan keutamaan-keutamaan hidup yang dimiliki oleh Bunda Maria. Maria pribadi yang sederhana, menjadi teladan bagi kita dalam beriman dan berserah sepenuhnya kepada Allah. Ketiga, kita percaya bahwa Maria yang lahir di dunia ini menjadi Bunda Tuhan adalah juga menjadi Bunda kita yang akan selalu mengantarkan doa-doa kita kepada Yesus Sang Putranya. Kita percaya bahwa Maria adalah Bunda penolong abadi yang akan senantiasa membantu kita, menghantarkan doa-doa kita kepada Putranya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita boleh bercermin pada Bunda Maria dengan merenungkan apa tujuan hidup dan keberadaan kita di tengah dunia ini. Seperti Bunda Maria, kita yang sudah dilahirkan hendaknya melahirkan Yesus lewat penghayatan nilai-nilai Injili dalam hidup untuk kebahagiaan sesama dan demi kemuliaan Allah. Kesadaran inilah yang mesti senantiasa menjiwai seluruh hidup kita, karena Allah membutuhkan dan memakai kita untuk ikut terlibat mewujudkan karya keselamatannya. Bersama Bunda Maria, marilah kita juga mengatakan secara lantas dan tegas, fiat, persetujuan kita untuk ikut serta menjalankan dan melaksanakan rencana keselamatan Allah itu melalui hidup dan karya pelayanan kita sehari-hari. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi hari ini. Bukalah hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan dan bertobat sehingga kami sungguh rendah hati mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, orang-orang yang kita kasih dan kita doakan, seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini senantiasa mendapatkan berkat dari Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.